telah berakhir. Keputusan ini telah disampaikan juga pada Kongres Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan jika operasi Epic Fury di Iran telah berakhir. Tahap ofensif terhadap Iran juga telah selesai. Rubio juga bilang jika Kongres Amerika Serikat telah diberitahu oleh Trump jika Epic Fury telah berakhir. Usai Epic Fury berakhir, Amerika Serikat kini melakukan tahap proyek kebebasan atau melepaskan kapal-kapal yang sebelumnya terjebak di Selat Hormuz. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Iran untuk mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Trump meyakini kondisi Iran saat ini sudah sangat terpuruk pasca blokade Angkatan Laut yang dilakukan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh Trump di Gedung Putih pada Selasa pagi waktu setempat. Trump menyebutkan bahwa Amerika kini tengah menunggu Iran untuk meminta ampun karena kondisi Iran yang diklaim Amerika Serikat sudah sangat jatuh. Amerika dan Iran memiliki laporan yang bertentangan dan sama sekali berbeda terkait serangan di Selat Hormuz. Washington mengklaim 2 kapal telah berhasil melewati Selat Hormuz dan hal itu segera dibantah oleh Teheran. That's not the way we play. No, we do it the old-fashioned way. And they should wave. They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. They should wave the white flag of surrender. In hockey, they say, "Uncle," right? When are they gonna cry, "Uncle"? And they have another expression. If this were a fight, they would stop it. But we have to go out and we have to do it. Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Teluk mengusulkan resolusi baru Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk mengecam Iran karena memblokade Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebutkan langkah ini diambil karena Iran terus menyandra perekonomian dunia dengan menutup jalur laut vital tersebut. Resolusi ini akan mewajibkan Iran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang dan upaya untuk memungut tarif bea masuk pada pelayaran di selat tersebut. Juga menuntut Iran untuk berhenti menempatkan ranjau laut di Hormuz dan mengungkapkan lokasi ranjau-ranjau tersebut. The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels and putting mines in the water. I don't know if people appreciate how outrageous this is, how unacceptable it is that any country would fire and try to sink commercial vessels or put mines in the water. Both of these things are illegal. Sementara itu, Saudara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini menemui Menteri Luar Negeri Tiongkok. Pertemuan ini berlangsung seminggu jelang pertemuan Trump dengan Xi Jinping pada seminggu ke depan. Dalam pertemuan ini, Tiongkok mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan nasional. Kedatangan Menteri Luar Negeri Iran ke Tiongkok untuk konsultasi diplomatik. 一方愿通过外交途径寻求政治解决。关于海峡问题，国际社会对恢复海峡的正常安全通行有共同关切，中方希望当事方尽快回应国际社会的强烈呼声。 Saudara, lagi-lagi Amerika Serikat menyatakan bahwa Epic Fury telah berakhir. Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Heribertus Djakatriana, mengatakan saat ini posisi Amerika Serikat sangat terjepit. Heribertus juga menambahkan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal perang Iran telah berakhir merupakan strategi deeskalasi untuk menjadikan eskalasi-eskalasi lain terkait penggunaan kekerasan bersenjata tetap menguntungkan Amerika Serikat.
Berikut cuplikan dialog bersama Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam program Breaking News sebelumnya. Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bahwa operasi Epic Fury telah berakhir. Situasi apa yang terjadi hingga Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan ini, menurut analisa Anda? Pertama, saat sekarang Amerika dalam posisi terjepit. Kenapa? Karena penggunaan kekerasan bersenjata itu harus dilaporkan kepada Kongres sebagai satu bentuk otorisasi penggunaan kekerasan bersenjata terhadap negara lain. Yang ini dibatasi oleh waktu, yang juga itu harus memperoleh persetujuan dari Kongres. Untuk itu saya kira tekanan ada pada Amerika, dan Amerika memulai untuk menyatakan bahwa penggunaan kekerasan bersenjata telah berakhir, dan ini menjadi sebuah strategi deeskalasi untuk menjadikan eskalasi-eskalasi lain terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata, yaitu terkait dengan ekonomi, terkait dengan pertahanan, dan juga bagaimana mengelola konflik di kawasan untuk tetap, satu, menguntungkan Amerika, dua, untuk menjaga kestabilan internasional terkait dengan penggunaan lokasi Selat Hormuz yang bernilai strategis tinggi. Nah, saya kira ini juga faktor-faktor yang saat sekarang kenapa Amerika menyatakan itu, tetapi saya curiga bahwa di balik pernyataan itu ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar terkait dengan internal dan eksternal untuk Amerika. Pertama, kalau kita lihat nanti ada pemilu setelah November, perebutan antara Republikan versus Demokrat, saya kira ini menjadi hal yang juga diperhitungkan terkait dengan administrasi Trump saat sekarang. Lalu yang kedua, bagaimana kalau kita lihat proksi ini kan sudah menyentuh para babon-babon yang penguasa dunia, Cina, Rusia, dan lain sebagainya. Iran saat sekarang sedang mendekati Cina untuk melakukan lobby-lobby yang tepat sekali momentumnya, tepat sekali situasinya, yang ini memberikan tekanan juga kepada Amerika. Sehingga sekali lagi walaupun terkesan Amerika menyatakan sudah selesai, tetapi saya yakin pasti ada kemungkinan eskalasi-eskalasi ke depan yang jauh lebih besar dalam konteks ekonomi, politik, dan stabilitas kawasan. Eskalasi seperti apa itu, Pak Jaka? Situasi seperti apa yang akan membuat atau memicu eskalasi kembali? Pertama, kalau kita lihat saat sekarang bagaimana Minister Al-Ghazi dari Iran itu ketemu dengan pemerintah Cina, ini kan satu memberikan kesan terkait dengan momentum yang digunakan oleh Iran untuk bertemu dengan Cina sebagai sekutu utamanya. Ini kan ibaratnya, kalau saya boleh mengatakan, ini ada seorang cowok lagi mau mendekati seorang cewek, tetapi cowok ini malah berbincang sama mantannya. Saya kira ini kan menimbulkan satu ketidaknyamanan buat si cewek, dalam hal ini adalah Amerika, yang postur diplomasinya itu sangat-sangat terganggu dengan kedekatan Iran dan Cina. Satu adalah itu. Lalu yang kedua, ini pesannya jelas bahwa kita tahu bahwa Cina itu adalah penikmat ekspor utama minyak dari Iran, yang memberikan kemudahan-kemudahan atau privilege terkait dengan mutu, terkait dengan kuantitas minyak dari Iran kepada Cina dengan harga yang dipakai adalah pertukaran yuan. Nah, dari situ Iran juga memperoleh pasokan militer strategis dalam bentuk electronic devices dalam konteks militer yang harganya murah, yang ini disokong oleh Cina, sehingga ketahanan militernya juga dapat dipastikan. Barter minyak dengan peralatan militer itu juga menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah potensi-potensi untuk meningkatkan eskalasi yang ada. Dan jangan lupa kita juga bisa melihat saat sekarang yang terjadi dengan proksinya Iran, yaitu Houthi di Yaman, itu juga melakukan reaksi yang reaktif, insidental. Dan ini juga bisa sangat berpengaruh terhadap stabilitas kawasan yang bisa meruntuhkan bangunan diplomasi antara Iran, Cina, dan Amerika. Saya kira tiga hal itu yang harus kita perhatikan secara seksama untuk kedepannya, walaupun deklarasi atau pernyataan dari Amerika itu sudah menghentikan Operations Epic Fury yang sudah disampaikan kepada Kongres. Ya, yang menarik juga Pak Jaka, Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi Epic Fury telah berakhir. Tapi mengapa Trump meminta Iran untuk mengibarkan bendera putih atau menyerah? Apa yang pertimbangan Trump? Apakah memang ini bentuk kekhawatiran Amerika Serikat?
Saya kira ini adalah untuk memperoleh dukungan politik secara internal. Kenapa? Karena Trump tidak mau kehilangan muka. Jelas sekali itu, ya, bahwa ketika dia menekankan bahwa Epic Fury sudah selesai, maka Iran harus tunduk, harus sesuai dengan keinginannya. Ini kan klaim sepihak, memang gayanya Trump kayak begitu. Kita lihat bahwa ketika presiden-presiden atau penguasa dari Partai Republikan ketika berkuasa itu selalu saya katakan orientasinya adalah pada high politics. Intinya serang, duduki, kuasai, tinggalkan. Ini menjadi model yang bisa kita lihat sepanjang sejarah Amerika. Ini dilanjutkan oleh Donald Trump dengan dia menyatakan bahwa to be America great again. Sehingga pernyataan dia bahwa Epic Fury sudah selesai, klaim kemenangan ada di tangan dia, tetapi permasalahannya adalah apakah ini menyelesaikan masalah? Belum. Sehingga sekali lagi Mbak, ini adalah sebagai satu bentuk klaim untuk memperoleh dukungan elektoral internal di Amerika Serikat. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan Project Freedom yang bertujuan menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz guna melihat apakah kesepakatan damai dengan Iran dapat tercapai. Pakar intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, melihat bahwa Trump sudah kelelahan melawan Iran dan mencari exit strategi keluar dari Iran tanpa malu. Sementara itu, pengamat Timur Tengah Brin Nostalgiawan menilai bahwa Trump ingin mengklaim kemenangan secara sepihak dan menyelamatkan muka sendiri. Berikut cuplikan dialog dari Stanislaus Rianta selaku pakar intelijen dan keamanan UI dan Nostalgiawan pengamat Timur Tengah Brin. Jadi kalau Trump bilang ditangguhkan Project Freedom atau proyek kebebasan ini, apa Anda melihat apakah ini karena adanya kemajuan negosiasi atau justru ada ancaman asimetris dari Iran yang diantisipasi oleh Amerika Serikat? Iya, nampaknya Amerika atau Trump itu sudah kelelahan ya, dan ini mencari-cari exit strateginya untuk bisa keluar dari Iran dengan cara yang lebih tanpa malu gitu. Jadi Trump tidak mau kehilangan malu, maka dia meluncurkan proyek itu. Tapi yang jelas Iran memang punya strategi asimetris yang cukup handal. Ini terbukti sudah hampir dua bulan lebih Amerika tidak bisa mengalahkan Iran. Ini berarti kan Iran mempunyai daya ketahanan yang cukup tinggi. Dan dia juga punya daya serang yang asimetris yang sangat merepotkan Amerika. Ini kalau diterus-terusin sebenarnya Amerika yang bisa berbahaya. Makanya exit strateginya seperti apa, saya kira itu exit strateginya seperti itu. Jadi menyatakan selesai, kemudian ada operasi baru, diperdebatkan lagi, dan tentu ini akan dijaga eskalasinya supaya Trump juga tidak kehilangan isu menjelang pemilu sela nanti. Jadi Anda melihat juga tekanan dari publik AS jelang pemilu sela itulah yang mendorong Trump menyebut ini Project Freedom lah, yang dikatakan Trump sebagai upaya untuk Iran menyerah, begitu ya? Ya, kan Trump sedang menghadapi masalah sebenarnya kan. Masalah itu berbahaya kalau nanti diungkap-ungkap publik, makanya dia juga perlu sesuatu supaya dibahas daripada membahas masalah yang sekarang menyerang secara pribadi Trump. Jadi saya kira orang menyebut pengalian isu juga bisa, tetapi yang jelas Amerika kerepotan menghadapi Iran. Kalau Mas Wawan, Iran juga kan menanggapi ini. Menlu Arakci bilang bahwa Project Freedom ini adalah Project Deadlock. Kalau dihitung-hitung sebenarnya siapa yang paling rugi sih dengan kemacetan 2.000 kapal di Selat Hormuz, Iran atau Amerika? Dan Iran tampaknya ya steady aja dengan apa ancaman yang sudah disampaikan Amerika. Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, dengan kemampuan Iran bertahan selama 47 tahun dan juga adanya tekanan yang luar biasa sebetulnya yang pada kondisi saat ini ya, kalau saya melihat itu secara ekonomi Iran mengalami inflasi yang sangat luar biasa dan tekanan yang luar biasa. Namun ketika ada kemarin misalnya 60 hari di Kongres, Iran mengaktifkan sistem drone, dan juga kemarin ketika Amerika mencoba untuk membuat simpati dunia ya, dengan seolah-olah merupakan aksi kemanusiaan, tapi pada nyatanya ini merupakan sebuah aksi militer ya, dengan berdalih untuk membebaskan kapal-kapal yang tidak bersalah di Selat Hormuz. Jadi kalau saya melihat sebetulnya ini tampaknya Trump ingin mengklaim secara sepihak ya dari pembukaan Selat Hormuz. Jadi Trump tidak studi memberikan muka kepada Iran, karena jika memang benar-benar ia ingin membuka Selat Hormuz, ketika Iran membuka waktu itu harusnya AS juga ikut membukanya.
Jadi ada beberapa catatan yang perlu kita lihat ya ketika Trump menggunakan Project Freedom ini sebagai salah satu pengalihan isu dari kebuntuan negosiasi. Yang pertama kalau saya lihat Trump ingin membalikkan simpati global sebagai juru selamat. Jadi kita tahu bahwa selama ini yang melakukan blokade itu adalah Iran di Selat Hormuz pertama kali. Dunia mengecam Trump sebagai salah satu negara yang memulai untuk melakukan invasi. Yang kedua, kita melihat bahwa ini adalah sebagai strategi yang selama ini dilakukan Trump dengan melakukan aksi unilateralisme dan sepihak ya. Jadi ini sebuah bentuk kalau saya lihat sebagai intimidasi politik dan provokasi militer atas kebuntuan itu. Dan yang ketiga yang perlu kita catat adalah Trump is ready to talk, but he is not ready to negotiate. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi dia berkuar-kuar di Facebook, di X ya, akun X. Tetapi dia ketika duduk dalam meja negosiasi tidak memiliki kesabaran. Ketika ada 14 poin, dia menawarkan 9 poin. Iran secara diplomatik membalas itu menjadi 14 poin. Itu sebetulnya merupakan salah satu titik tengah yang bisa dicari ya kalau mereka mau duduk secara diplomatis ya. Oke, kamu 9 ide, saya mempunyai 14 ide, apa yang harus kita bicarakan? Itu sebetulnya dengan freedom ini menjadi aneh dan tidak strategis. Yang keempat yang kita cermati adalah ini adalah bisa jadi sebagai justifikasi untuk mengelabui Kongres. Jadi kita sudah tahu Trump berkoar bahwa dalam Kongres perang secara definitif sudah selesai. Tetapi dengan adanya Project Freedom ini, dia justru menggunakan kekuatan militer dengan dalih kemanusiaan. Jadi ada upaya-upaya untuk mengelabui itu. Dan yang kelima, kalau kita lihat, ini adalah cara untuk menyelamatkan muka Trump. Jadi kita tahu tekanan yang luar biasa, baik itu secara dunia internasional, dari NATO, dari negara-negara Teluk, dan juga secara internal dari Amerika itu sendiri. Jadi dia membutuhkan satu cara untuk menyelamatkan harga diri dan muka dia. Dan seperti AS juga mengeklaim ya kemarin dengan menutup kembali program ini dengan menyatakan bahwa terpenuhi kesepakatan dengan negara penghubung dalam tanda kutip itu Pakistan. Tapi anehnya hingga saat ini belum ada statement satupun dari Iran bahwa apakah benar-benar terjadi kesepakatan. Jadi dugaan saya sebetulnya tekanan desakan internasional bahwa mengarah kembali pada perang baru itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan karena banyak kapal-kapal tanker dan juga kapal-kapal bisnis yang ada di sana dan saya juga ini adalah desakan dari GCC. Kita tahu ketika ada serangan pada Uni Emirat Arab mendadak GCC kompak untuk melakukan penolakan ya. Ini merupakan salah satu yang tidak bisa dibenarkan jika Iran benar-benar melakukan penyerangan terhadap Uni Emirat Arab. Dan itu yang perlu kita cermati Mbak untuk saat ini. Dan ini sejalan juga dengan tadi apa yang disampaikan Pak Stanislaus. Pak Stanislaus, ini kalau kita juga membaca apa yang disampaikan oleh Secretary of State atau Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, saya bacakan kutipannya, "Frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries." Apakah ini hanya sebagai sebagai topeng saja untuk Amerika Serikat menutupi tadi dengan dalih alih-alih untuk menyelamatkan civilians, warga sipil yang terjebak di Selat Hormuz, tapi ini justru jadi upaya Amerika Serikat untuk merebut Selat Hormuz, Pak Stanislaus? Ya, bisa kedua-duanya terjadi. Bisa upaya Amerika Serikat memang untuk merebut Selat Hormuz, tapi dia mencari simpati jelas karena ini kan berbahaya ketika Trump tiba-tiba angkat kaki dari Selat Hormuz tanpa legitimasi apapun. Jadi dia akan kehilangan muka, makanya harus cari sesuatu supaya dia masih punya pan atau pembenaran di depan dunia internasional. Dan Trump sebenarnya kan kita lihat dalam 1 bulan ini kan dia tuh sibuk mencari cara atau gagal untuk exit dengan kemenangan itu. Dia mengklaim menang, tapi kan sebenarnya Iran cuek-cuek saja gitu. Iran cuek-cuek saja, jadi nggak ditanggapi. Iran juga tidak merasa kalah, tidak merasa apa. Ini kan yang bikin Amerika nampaknya mencari-cari isu. Kemudian itulah proyek kebebasan itu yang proyek kebebasan itulah yang akhirnya menjadi judul baru ya saya kira. Dan dia angkat kaki mengakhiri perang ini menjadi sia-sia. Jadi kayak proyek yang mau diapain proyek itu gitu kan, perang sudah nggak ada. Paling lucu nanti ke Iran ternyata juga membebaskan Selat Hormuz, silahkan lewat. Nah, itu lucu lagi tuh, nanti malah Amerika nampak sekali tidak ada peran sebenarnya.
Sementara itu, saudara, ratusan kapal dagang masih terperangkap di Teluk Persia yang menuju Selat Hormuz. Situasi ini di tengah penantian kesepakatan Iran dan juga Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Ratusan kapal dagang masih menantikan dapat melalui Selat Hormuz. Pasalnya, saudara, Selat Hormuz adalah mulut sempit Teluk Persia yang dilalui 1/5 dari seluruh perdagangan minyak dan gas alam. Iran telah membatasi pergerakan melalui Selat Hormuz dan Amerika Serikat menerapkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan Teheran dengan ancaman gelombang pemboman baru jika kesepakatan tidak tercapai. Trump juga menangguhkan upaya singkat Amerika Serikat untuk memaksa pembukaan jalur aman bagi kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz. AS mengklaim tujuan perang AS di Iran telah tercapai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Amerika Serikat mengakhiri serangan ke Iran dan pengawalan di Selat Hormuz. Trump memperingatkan Iran akan lenyap jika berani menyerang kapal-kapalnya. Dia meminta Iran untuk segera mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. That's not the way we play. No, we do it the old-fashioned way. And they should wave. They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they need. They should wave the white flag of surrender. In hockey, they say "uncle," right? When are they gonna cry "uncle"? And they have another expression. If this were a fight, they would stop it. Beberapa waktu lalu, Iran mengklaim menembak kapal AS di Selat Hormuz setelah mengabaikan peringatan. Iran meminta AS segera menyingkir dari perang ini. Iran menyebut penutupan Selat Hormuz tidak bermaksud menghentikan ekspor minyak di kawasan tersebut, karena Iran sadar pasar global bergantung pada ekspor di Selat Hormuz. ترین راه برای امریکا این هست که خودش رو بکشه کنار از این جنگ. حالا اعلام شکست نمیخواد بکنه، فلان نمیخواد بکنه، اینها اعلام کنه کار تمام شد. دقیقاً. مردم دنیا خودشون نتیجه گیری هاشون رو میکنن. ما نه خواهان توقف صادرات نفت از منطقه هستیم، نه خواهان توقف تجارت در این منطقه هستیم که برخی از تجارت ها مثل کود شیمیایی، پتروشیمی ها، غیره ذالک و اینا تقریبا کل دنیا تا خود امریکا بهش نیازمند. Walaupun AS menyatakan perang dengan Iran berakhir, namun kondisi di Selat Hormuz masih memanas. Ketegangan berlanjut karena Iran masih menutup jalur strategis ini yang memicu krisis energi global.
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan operasi militer bertajuk Epic Fury di Iran telah berakhir. Putusan ini telah disampaikan juga pada Kongres AS. Ini ditegaskan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Usai Epic Fury berakhir, AS kini melakukan tahap proyek kebebasan atau melepaskan kapal-kapal yang sebelumnya terjebak di Selat Hormuz. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. Selain itu, Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Teluk mengusulkan resolusi baru Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk mengecam Iran karena memblokade Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, bilang langkah ini diambil karena Iran terus menyandera perekonomian dunia dengan menutup jalur laut vital itu. Resolusi itu akan mewajibkan Iran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang dan upaya untuk memungut tarif bea masuk pada pelayaran di selat tersebut. Juga menuntut Iran untuk berhenti menempatkan ranjau laut di Hormuz dan mengungkapkan lokasi ranjau-ranjau tersebut. The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels and putting mines in the water. I don't know if people appreciate how outrageous this is, how unacceptable it is that any country would fire and try to sink commercial vessels or put mines in the water. Both of these things are illegal. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menemui Menteri Luar Negeri Tiongkok. Pertemuan ini berlangsung seminggu jelang pertemuan Trump dengan Xi Jinping. Dalam pertemuan ini, Tiongkok mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan nasional. Kedatangan Menteri Luar Negeri Iran ke Tiongkok untuk konsultasi diplomatik. 赞赏一方愿通过外交途径寻求政治解决。关于海峡问题，国际社会对恢复海峡的正常安全通行有共同关切，中方希望当事方尽快回应国际社会的强烈呼声。 Pengumuman berakhirnya operasi perang AS melawan Iran dinilai sebagai upaya Amerika menjaga kestabilan internasional, terutama menyangkut Selat Hormuz. Pertama, saat sekarang Amerika dalam posisi terjepit. Kenapa? Karena penggunaan kekerasan bersenjata itu harus dilaporkan kepada Kongres sebagai satu bentuk otorisasi penggunaan kekerasan bersenjata terhadap negara lain. Yang ini dibatasi oleh waktu, yang juga itu harus memperoleh persetujuan dari Kongres. Untuk itu saya kira tekanan ada pada Amerika, dan Amerika memulai untuk menyatakan bahwa penggunaan kekerasan bersenjata telah berakhir, dan ini menjadi sebuah strategi deeskalasi untuk menjadikan eskalasi-eskalasi lain terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata, yaitu terkait dengan ekonomi, terkait dengan pertahanan, dan juga bagaimana mengelola konflik di kawasan untuk tetap, satu, menguntungkan Amerika, dua, untuk menjaga kestabilan internasional terkait dengan penggunaan lokasi Selat Hormuz yang bernilai strategis tinggi. Meski mengumumkan perang berakhir, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap bersikeras Iran harus mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Trump mengklaim kondisi Iran saat ini sudah sangat terpuruk. Saudara pengamat Timur Tengah Nasir Tamara mengatakan Iran telah memenangi perang dengan Amerika Serikat. Pasalnya, Iran sudah bertahan lebih dari 2 bulan. Nasir Tamara menambahkan bahwa bagi Iran, Amerika Serikat telah gagal untuk menumbangkan pemerintahannya. Selain itu, secara ekonomi, Amerika Serikat juga mulai kesulitan keuangan. Nasir bilang faktor-faktor itu yang membuat Iran menang perang atas Amerika Serikat. Berikut analisis dari pengamat Timur Tengah Nasir Tamara yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Pagi.
Bagaimana kemudian Iran bisa membaca ini, Pak Nasir? Halo, bagi Iran, dia sudah menang. Kenapa? Karena dia sudah bisa bertahan lebih dari 2 bulan dalam perang 40 hari terakhir ini. Bagi Iran, Amerika gagal untuk menumbangkan pemerintahan, Amerika Serikat gagal untuk menggerakkan oposisi untuk mengganti pemerintahan, dan kemudian Amerika Serikat juga gagal dalam menggunakan isu separatisme dengan membiayai kelompok-kelompok etnis seperti Kurdistan untuk melawan pemerintah, menunjukkan kegagalan. Ini 3 fakta. Lalu kemudian berikutnya secara ekonomi, Amerika sudah kesulitan keuangan karena petrodolar itu sekarang sudah digantikan oleh mata uang China, namanya yuan. Jadi pembayaran yang dulu kalau mau beli minyak itu memakai dolar, sekarang dialihkan, termasuk India yang kemudian biasanya membayar dengan dolar sehingga Amerika selalu punya suplai dolar, sekarang sudah membayar dengan yuan. Jadi faktor-faktor itu bagi saya yang sudah meneliti dan berada di Timur Tengah selama setengah abad ini yang patut kita perhatikan, dan itu mengapa saya berani mengatakan bahwa sebetulnya Iran sudah menang dan sekarang ini Amerika Serikat itu yang dalam masalah. Kenapa? Pertama, dia tidak mempunyai dukungan dari manapun juga. Dia anggota NATO yang terkuat, tapi NATO itu sama sekali tidak mendukung dia. Dia marah, lalu 5.000 tentara Amerika Serikat dari Jerman akan ditarik lagi. Kemudian persenjataan juga akan ditarik. Dia juga berarti membuat NATO pecah kan gitu kan. Dan itu not good. Dan kemudian berikutnya secara politik di dalam negeri, dukungan dia itu merosot sekali menjadi 30% lebih aja kan dari 65%. Dan ini berat buat dia karena dia tidak bisa membuat undang-undang sembarangan, apalagi bulan November akan ada pemilu yang baru, dan itu partainya dia, Partai Republik bisa hancur itu, dan seluruhnya Kongres dan Senat dikuasai oleh Partai Demokrat, sehingga apapun yang dia bikin, undang-undang yang dia buat itu akan dibatalkan, sehingga dia akan menjadi seorang lame duck presiden gitu, sebuah angsa yang lumpuh. Dukungan pada Amerika Serikat ini sangat merosot. Kemudian juga begitu juga popularitas pada sekutunya yang menyerang Iran, yaitu Israel. Dan ini semua menunjukkan bahwa Amerika sekarang ini Trump dengan gayanya selalu bombastis, kemudian Menteri Luar Negerinya yang mengatakan bahwa Iran itu yang melakukan kesalahan, sebetulnya membalikan fakta, karena yang menyerang Iran pada 28 Februari itu Amerika Serikat tanpa memberitahu bahwa dia akan berperang kan, itu perangnya ilegal, kemudian juga unilateral. Jadi Trump ini mencoba mencari exit yang terbaik, sehingga dia bilang oke, kibarkan bendera putih, mengetahui bangsa Iran yang sangat bangga dengan sejarah negerinya sudah 3000 tahun, peradaban yang sangat tinggi. Kita sudah tahu bahwa ini hanya sebuah trik dari Trump sebelum dia akhirnya akan meninggalkan Iran, sehingga dia bisa mengatakan bahwa dia menang. Fakta lain ini yang penting, 2 superpower pemilik nuklir, yaitu Cina dan Rusia, sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran. Pertama Rusia ketemu dengan Presiden Putin langsung yang menyatakan bahwa Rusia sepenuhnya mendukung Iran. Kemudian kemarin dia ketemu dengan Menteri Luar Negeri Cina, kemudian saling pelukan kan, kita lihat kan, itu menunjukkan bahwa Cina juga mendukung Iran. Dalam hal ini ya Amerika sendiri lah nggak ada lagi yang mendukung dia, dan ini sudah kepepet, dia masih juga mau menekan gitu. Ya coba-coba aja, tapi Iran nggak akan kemakan di situ. Sementara itu, Saudara, dosen ilmu hubungan internasional dari Universitas 11 Maret, Surakarta, Septianto Galan Prakoso bilang saat ini terlalu dini mengatakan Iran menang 100%, pasalnya Amerika Serikat sendiri yang mundur.
Galan menambahkan jika Amerika Serikat memperpanjang perang, mereka akan rugi hingga miliaran bahkan triliunan dolar untuk perang ini. Berikut analisis dari dosen Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso, yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Pagi. Itu artinya Epic Fury, perang sudah berakhir dan perang ini dimenangkan oleh Iran? Iya, ini menjadi satu konteks yang cukup menarik ya kalau kita bahas. Apakah kemudian kita bisa mengatakan Iran menang dalam hal ini? Saya kira juga belum 100% karena memang pada akhirnya AS sendiri, Amerika Serikat sendiri yang kemudian mundur untuk untuk kemudian mengambil sebuah exit strategi seperti itu dari perang yang ada. Mereka melihat bahwa kalau diperpanjang mungkin mereka semakin rugi, miliaran atau bahkan mungkin triliunan dolar Amerika sudah keluar untuk perang ini, dan pada akhirnya hasilnya pun juga yang tercapai objektifnya yang paling clear hanya menggulingkan atau kemudian istilahnya menggantikan rezim Ayatollah Khomeini yang kemudian wafat karena serangan dahulu. Nah, tapi kemudian yang menjadi poin penting adalah sebenarnya bagaimana Amerika Serikat mempersiapkan exit strateginya. Kalau kemudian mereka menyatakan secara sepihak Epic Fury berakhir, digantikan Project Freedom yang mengawal kapal di Selat Hormuz, tapi kemudian tunda lagi begitu, ini menunjukkan adanya kebingungan atau juga ketidakpastian yang dilihat Trump, karena pada akhirnya mereka tidak bisa kemudian memaksa Iran untuk langsung menyetujui juga kalau kita harus selesai perangnya kelar, itu belum tentu begitu kan. Sehingga yang terjadi adalah mereka berusaha mencoba mengambil berbagai macam alternatif yang ada, termasuk salah satunya menyatakan kalau operasi militernya berakhir, mari kita negosiasi, tapi kalau Iran tidak setuju menghentikan blokade, kita akan ngebom lagi, seperti itu. Selain itu mereka juga mungkin mendekati dan ya pastinya memaksa negara-negara lain itu untuk kemudian juga bisa membujuk Iran, salah satunya mungkin Tiongkok begitu. Tapi keduluan Abbas Araghchi yang kemudian sudah pergi ke Tiongkok begitu kan. Dan tentunya juga dari PBB sendiri sebenarnya bisa masuk di momentum ini. Tapi betul, tadi masih terlalu dini kalau kita mengatakan Iran sudah menang 100%, mungkin mengarah ke sana. Dan jelas kita harus melihatnya adalah ini upaya Trump yang kelihatannya ingin melakukan exit strategi daripada semakin rugi, seperti itu. Kongres Amerika Serikat beberapa pekan yang lalu terkait dengan persetujuan untuk menghentikan atau melanjutkan perang, Mas Galan. Nah, apakah ini juga menjadi strategi untuk bisa menyelamatkan dalam tanda kutip begitu ya reputasi seorang Donald Trump di mata warganya, warga Amerika Serikat, apalagi kita tahu pemilu rencananya akan digelar pada November mendatang? Ya, salah satunya pasti juga ada alasan politik domestik ya, karena memang kalau boleh dipakai konsep dari apa yang telah dilakukan Trump ini, kalau kita melihat ke kaitannya dengan konsep militer, misalnya dari Clausewitz ya, kalau Clausewitz di bukunya On War itu kan mengatakan ada 3 elemen yang paling penting bagi sebuah negara untuk bisa kemudian melanjutkan atau kemudian istilahnya melaksanakan negara lain, ya ini militernya, kemudian pemerintahnya, kemudian rakyatnya begitu kan. Dalam hal ini militer sudah habis banyak dana, pemerintahnya yang masih ngotot, tapi rakyat jelas tidak mendukung. Situasi yang mirip dengan perang Vietnam atau situasi ketika tidak ada exit strategi yang jelas karena tujuannya juga tidak jelas, sehingga akhirnya betul untuk menyelamatkan diri begitu ya, untuk saving face terkait kemudian pemilu setelah November nanti, pastinya Trump juga mengambil mengambil langkah ini. Cuman yang menjadi faktor lain ini tanpa bermaksud memperlebar ini ya, fokus diskusi pagi ini ya di Sapa Pagi, tapi kita melihat ada banyak sekali faktor variabel-variabel lain yang kemudian juga terikat dalam hal ini, seperti bagaimana kemudian Israel masih menyerang Lebanon meskipun sudah senjata, meskipun kemudian hal yang berbeda kata mereka, tapi berkaitan karena Hizbullah adalah proksi dari Iran. Kemudian juga keamanan kapal yang lewat Selat Hormuz juga belum pasti. Dan juga bagi Iran sendiri juga masih belum pasti apakah kemudian ada jaminan bahwa tidak akan ada serangan yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dan Israel, seperti itu. Apakah kemudian di pergaulan internasional di konteks relasi dan global, Iran ini akan kemudian juga mendapatkan misalnya pembulian begitu ya dari Amerika Serikat di selanjutnya. Hal ini yang harusnya dipastikan. Makanya mohon izin tadi saya juga menyampaikan kita belum bisa menyatakan 100% bahwa Iran sudah clear menang. Secara posisi jelas karena Amerika sendiri yang mundur, mereka yang menyerang, mereka yang kemudian.
Tapi bagi keamanan dan juga stabilitas ke depan, situasinya masih sangat fluktuatif, masih fog of war, masih belum ada yang pasti. Bahkan Amerika sendiri pun juga melihat bahwa ya mereka menyatakan Project Freedom, kemudian karena ada kapal lewat, Iran belum menyepakati, dan kemudian ada kapal lewat yang diserang, mereka kemudian menundanya kembali. Seolah-olah memang sengaja ingin memframing Iran bahwa mereka nggak mau kerja sama seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Jadi saya kira memang Iran di sini memiliki keuntungan posisi karena mereka yang level headed, mereka yang lebih logis, mereka yang sudah jelas menyampaikan tuntutannya, dan ketika itu belum dipenuhi ya tidak mau gencatan-gencatan seperti itu. Jadi memang Amerika kelihatan kebingungan. Dan pastinya saya menyepakati yang diajukan Mbak Aris tadi bahwa Trump juga kepikiran kalau seperti ini terus konstitusinya lari semua, nggak ada yang mau membela dia lagi untuk di pemilu selanjutnya nanti. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Otoritas Iran membantah tuduhan bahwa pihaknya menyerang Uni Emirat Arab. Sebelumnya, Abu Dhabi menyalahkan Teheran atas serangan drone yang menghantam instalasi energi di wilayah Fujairah. Iran menyebut pernyataan Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab terkait serangan Iran tidak benar.
Uni Emirat Arab mengecam keras serangan rudal dan drone Iran yang disebut oleh Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab menargetkan situs sipil. Tindakan ini tidak dapat diterima karena telah mengancam keamanan, stabilitas, dan integritas teritorial Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab memiliki hak penuh dan sah untuk menanggapi serangan tersebut. Sebelumnya, pada hari Senin, beberapa serangan rudal dan drone menghantam Uni Emirat Arab termasuk zona industri minyak Fuzairah, melukai 3 warga negara India. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengatakan sistem pertahanan udaranya mencegat 12 rudal balistik, 3 rudal jelajah, dan 4 drone yang diluncurkan dari Iran. Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kemampuan militer Iran dan menyebut Teheran seharusnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Dosen Departemen Hubungan Internasional UNAIR, Muhammad Ayub Mirdad, menilai pernyataan Presiden Donald Trump tidak konsisten. Ayub juga menegaskan Iran tidak akan mengibarkan bendera putih dan Iran masih kuat walaupun secara ekonomi di bawah tekanan yang sangat besar. Berikut cuplikan dialog dari dosen Departemen Hubungan Internasional UNAIR, Muhammad Ayub Mirdad dalam program Kompas Petang. Saat ini sebenarnya beberapa besar kekuatan Iran yang diklaim oleh Trump sudah tidak berdaya dari alutsista milik Iran. Nah, sebenarnya saya melihat Trump ini kurang konsisten ya dalam pernyataan-pernyataannya kurang lebih 3 hari terakhir ini. Yang pertama tanggal 4 Mei sampaikan Project Freedom ya, atau yang mengamankan kapal-kapal dari Selat Hormuz, tapi besoknya langsung berhenti proyek tersebut. Dan setelah itu minta Iran raise flag bendera putih. Nah, pertanyaannya apakah Iran akan raise flag putih atau tidak? Menurut saya pasti tidak. Kalau Iran mau menyerah atau surrender, Iran sudah waktu 6 minggu ketika perang dengan AS dan Israel sudah menyerah. Iran sebenarnya sudah terluka, luka yang cukup besar, kehilangan pemimpin tertingginya dan banyak kerusakan dan kehancuran yang terjadi di Iran sendiri akibat perang tersebut. Tapi menurut saya Iran masih kuat walaupun secara ekonomi di bawah tekanan yang sangat besar, kehilangan per hari di atas $400 juta karena blokade di Selat Hormuz. Tapi Iran membuktikan selama belasan tahun dan sampai sekarang Iran bisa hidup di bawah tekanan ekonomi. Walaupun itu lukanya cukup besar terhadap situasi Iran. Tapi secara militer, Iran menurut saya masih kuat. Kuat dan Iran akan tetap bertahan dari resilient terhadap tekanan dari Amerika Serikat. Tapi kita tidak lupa bahwa ini ada perang psikologi juga, karena setiap pernyataan dari Donald Trump itu pasti ada pengaruh terhadap dua kubu atau dua masyarakat. Di Amerika Serikat juga Donald Trump ingin membuktikan bahwa saya seorang pemimpin atau presiden yang tegas dan keras, karena tekanan ada di Amerika Serikat juga, dan juga untuk global bahwa Amerika Serikat atau Trump ini sebenarnya menunjukkan kekuatan militernya bagi mereka dan khususnya bagi Iran sendiri. Jadi ada tekanan psikologis dan juga militer ini terhadap Iran. Tapi di semua kalau kita lihat Iran tetap menurut saya masih bisa bertahan dan bisa membalas secara cukup keras kalau ada terjadi serangan dari Amerika Serikat terhadap Iran. Anda melihat seperti apa upaya dari Iran dan juga upaya dari terutama proksi dari Iran untuk menetapkan bahwa Selat Hormuz itu merupakan kendali dan juga kedaulatan berada di wilayah Iran? Nah, itu hal yang sangat jelas bagi Iran ya, pihak Iran. Selat Hormuz itu tidak bisa dibahas atau
diskusi sama Iran. Iran tidak mau menolak atau Iran selalu menyatakan bahwa Selat Hormuz itu bagian dari teritorinya dan itu hal yang tidak akan berubah selamanya. Jadi itu bagian dan leverage paling besar bagi Iran juga ya. Dan kalau saya pernah bilang ada tulisan dari Dmitry Medvedev, mantan presidennya Rusia, dia bilang Selat Hormuz itu adalah senjata nuklir baru Iran. Jadi itu sangat penting bagi Iran dan sampai sekarang tetap Iran bertahan di posisi tersebut. Jadi kalau negara-negara dari Teluk yang ingin ada satu hal lagi yang saya baru ingat bahwa ada polarisasi yang terjadi di Timur Tadi, negara Teluk, di antara negara Teluk. Siapa mau di pihak siapa? Apakah mereka mau di pihak Iran karena perang tersebut 6 minggu yang kemarin itu, atau tetap pilih pihak Amerika Serikat? Jadi mereka ini sebenarnya ada kepentingan untuk memihak dengan Amerika Serikat demi keamanan dan menjaga oleh Amerika Serikat. Tapi di sisi lain juga mereka melihat Iran ini sebenarnya salah satu negara yang cukup kuat, dan kalau mereka menjauhkan dirinya dari Iran, Iran selalu bisa mengancam dan bisa menjadi ancaman bagi mereka. Jadi kalau Selat Hormuz itu bagian penting dari Iran, dan itu leverage-nya Iran, daya tawarnya Iran. Iran tidak akan lepaskan selat tersebut dan selamanya. Menurut pihak Iran dan pemerintah Iran itu akan bagian dari Iran. Sementara itu, Saudara, dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Duarte, mengatakan dalam kondisi saat ini, Iran memainkan posisi yang sangat strategis dan Iran mampu mengontrol Selat Hormuz hingga saat ini. Selain itu, Evata juga bilang dalam eskalasi yang terjadi dan beberapa pola diplomasi, ada poin-poin yang akan terus berubah. Untuk saat ini seperti apa Anda melihatnya bahwa titik Iran ini terus memainkan peranan dan juga mampu menekan balik dengan apa yang telah diminta oleh Donald Trump untuk melakukan negosiasi damai? Baik, pertama bahwa dalam kondisi kali ini kita bisa melihat Iran memainkan posisi yang cukup sangat strategis. Kita tahu bahwa Iran mampu untuk mengontrol Selat Hormuz sampai saat ini. Kita lihat bahwa strategi blokade yang sudah dilakukan Amerika juga ada yang efektif, ada beberapa catatan yang juga tidak efektif. Akan tetapi sebenarnya posisi titik tekan dari Iran ini memang kita harus lihat bahwa ada dua faksi yang berdiri ya saat ini, antara faksi dari Pajaskian dan juga dari IRGC sendiri yang bisa kita katakan berada pada posisi deep state. Nah, dalam beberapa eskalasi yang terjadi, dalam beberapa pola-pola diplomasi yang kita bisa lihat itu, memang ada beberapa poin-poin yang terus akan berubah-ubah. Pertama, mereka berharap agar nanti diplomasi ini fokus kepada pembukaan Selat Hormuz. Nanti ujung-ujungnya akan ditarik juga kepada nuklir. Nah, nanti akan juga berubah pada masalah terkait dengan situasi-situasi dan juga kekelaman politik yang masa lalu. Tiba-tiba nanti akan diangkat, diubah, ya, dan juga posisi Israel yang belum jelas. Saya kira sebenarnya kita melihat bahwa Iran ini memainkan shuttle diplomasi yang sangat unik, karena opsi diplomasi yang dilakukan oleh Iran ini menjadi sangat banyak begitu, dan dia sudah meminta beberapa negara-negara besar juga untuk kembali memperhatikan bahwa masalah Selat Hormuz ini adalah masalah energi dunia. Dan saya melihat bahwa titik tekan itu yang membuat Amerika merasa bahwa harus ada operasi militer secara penuh. Sedangkan Iran mengatakan bahwa asalkan kalian punya etiket baik, maka Selat Hormuz ini bisa dibuka. Saya lihatnya demikian. Sekarang walaupun saat ini sedang dihentikan sementara Project Freedom, bahwa Trump mengakhiri ataupun perang telah berakhir tentu, yang berkaitan dengan tekanan dari Kongres Amerika Serikat. Apakah ini merupakan salah satu siasat dari Presiden Donald Trump untuk mengakhiri ataupun berdamai dengan Iran, Mas Evata? Ya, keinginan berdamai memang masih belum terlihat dengan jelas ya, tetapi keinginan untuk menghentikan eskalasi itu sudah mulai terlihat ya. Akan tetapi situasinya kali ini makin dinamis dalam upaya untuk melakukan operasi Freedom ini. Juga masih ada beberapa catatan-catatan dan juga evaluasi yang harus dilakukan oleh Amerika, bahwa
dalam upaya mereka untuk mengontrol security dan juga energi di wilayah khususnya di Teluk Persia ini masih ternyata kurang efektif. Maka dari itu hal yang paling cukup konkret yang saya lihat kali ini adalah dengan adanya serangan yang tadi sudah dilakukan ke Uni Emirat Arab, di sana ada semacam, kalau dalam pandangan saya, Uni Emirat Arab ini kemegahan atau kemewahannya terletak pada perekonomian mereka. Nah, serangan ini adalah serangan yang ditujukan memberikan pesan agar segera Uni Emirat Arab memberitahu kepada Amerika untuk menghentikan perang. Saya melihat demikian ya. Jadi strategi yang dilakukan oleh Iran itu justru membawa pada satu dimensi yang baru ya. Meskipun ini disebut dengan false flag, tapi dalam beberapa catatan sebenarnya informasi ini sudah bocor di tanggal 2. Dari tanggal 2 dari komunitas intelijen itu sudah mengatakan bahwa Fujairah adalah titik yang paling enak dan harus segera diserang, karena dengan cara demikian maka operasi terhadap Freedom ini akan gagal, karena kita tahu bahwa pencekikan terhadap Amerika Serikat ya sebenarnya itu pada titik tekan ekonominya Iran. Nah, dengan seluruh kapal itu tidak bergerak, maka ini akan menguntungkan Amerika Serikat. Harapannya begitu. Tapi tiba-tiba aliansi mereka diserang, maka akan ada perpecahan ya di dalam tubuh koalisi. Dan saya melihat bahwa sebenarnya dalam posisi kali ini Donald Trump itu berada dalam kontrol yang sangat-sangat prima sekali ya, meskipun dalam beberapa catatan seolah-olah Amerika kehilangan kendali, tetapi dalam posisi kali ini masih berada dalam eskalasi yang diharapkan oleh Donald Trump, karena Amerika Serikat itu mengharapkan ada kekacauan. Ketika ada kekacauan, ada ketidakstabilan, otomatis semua negara-negara khususnya di wilayah Timur Tengah akan bergantung secara khusus dalam masalah pertahanan ya, khususnya untuk suplai anti udara mereka ataupun rudal-rudal yang baru dan lain sebagainya. Ini akan menciptakan ketergantungan yang baru. Maka serangan ini justru bisa memberikan posisi daya tawar yang kuat untuk Amerika lagi melakukan opsi-opsi militer jauh mungkin lebih besar lagi. Saya lihatnya demikian. کار رسانه‌ای است که برخی از رسانه‌ها انجام دادن. چنین چیزی در پیشنهادات ایران وجود نداره، اما You won't see a white flag, but essentially that's already what they need. They should wave the white flag of surrender.
Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan jika operasi militer bertajuk Epic Fury di Iran telah berakhir. Keputusan ini telah disampaikan juga pada Kongres Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan jika operasi Epic Fury di Iran telah berakhir. Tahap ofensif terhadap Iran juga telah selesai. Rubio juga bilang jika Kongres Amerika Serikat telah diberitahu oleh Trump jika Epic Fury telah berakhir. Usai Epic Fury berakhir, Amerika Serikat kini melakukan tahap proyek kebebasan atau melepaskan kapal-kapal yang sebelumnya terjebak di Selat Hormuz. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. Presiden Donald Trump meminta Iran untuk mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Trump meyakini kondisi Iran saat ini sudah sangat terpuruk pasca blokade Angkatan Laut yang dilakukan Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Trump di Gedung Putih pada Selasa pagi waktu setempat. Trump menyebut Amerika kini tengah menunggu Iran untuk meminta ampun karena kondisi Iran yang diklaim Amerika sudah sangat jatuh. Amerika dan Iran memiliki laporan yang bertentangan terkait serangan di Selat Hormuz. Washington klaim 2 kapal telah berhasil melewati Selat Hormuz dan hal itu segera dibantah oleh Teheran. That's not the way we play now. We do it the old-fashioned way. And they should wave. They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they should wave the white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle? But and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. But you know, we have to go out and we have to do it. Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Teluk mengusulkan resolusi baru Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk mengecam Iran karena memblokade Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut langkah ini diambil karena Iran terus menyandera perekonomian dunia dengan menutup jalur laut vital tersebut. Resolusi itu akan mewajibkan Iran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang dan upaya untuk memungut tarif bea masuk pada pelayaran di selat tersebut. Juga menuntut Iran untuk berhenti menempatkan ranjau laut di Hormuz dan mengungkapkan lokasi ranjau-ranjau tersebut. The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels and putting mines in the water. I don't know if people appreciate how outrageous this is, how unacceptable it is that any country would fire and try to sink commercial vessels or put mines in the water. Both of these things are illegal. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menemui Menteri Luar Negeri Tiongkok. Pertemuan ini berlangsung seminggu jelang pertemuan Trump dengan Xi Jinping seminggu ke depan. Dalam pertemuan ini, Tiongkok mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan nasional. Kedatangan Menteri Luar Negeri Iran ke Tiongkok untuk konsultasi diplomatik. 愿通过外交途径寻求政治解决。关于海峡问题，国际社会对恢复海峡的正常安全通行有共同关切。中方希望当事方尽快回应国际社会的强烈呼声。 Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan kemampuan militer Iran dan menyebut Teheran seharusnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Trump menilai militer Iran telah melemah dan hanya mampu menembakkan senjata mainan. Ia juga mengklaim Iran sebenarnya ingin membuat kesepakatan meskipun secara terbuka menunjukkan ancaman militer.
They should wave the white flag of surrender. In hockey, they say, "Uncle," right? When are they gonna cry uncle? But, and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. But you know, we have to go out and we have to do it. Di tengah makin panasnya situasi di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran bertemu dengan Menlu Tiongkok. Iran membutuhkan dukungan Tiongkok setelah Menlu AS meminta Tiongkok untuk menekan Iran agar melonggarkan cengkraman Teheran di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi, mengatakan rencana Amerika Serikat untuk memandu kapal melalui Selat Hormuz yang dijuluki proyek kebebasan justru akan berubah menjadi proyek kebuntuan. Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Araghchi memperingatkan bahwa seiring kemajuan pembicaraan dengan mediasi Pakistan, Amerika Serikat harus waspada agar tidak terseret kembali dalam perang terbuka. AS harus waspada agar tidak terseret kembali ke dalam rawa oleh pihak-pihak yang berniat jahat. Begitu pula Uni Emirat Arab. Proyek kebebasan adalah proyek kebuntuan, tulis Abbas Araghchi di akun X-nya. Iran masih memegang kendali ketat atas Selat Hormuz sejak konflik dimulai yang berdampak pada terhambatnya aliran besar minyak, gas, dan pupuk ke ekonomi global. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memberlakukan blokade balasan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
کار رسانه‌ای است که برخی از رسانه‌ها انجام دادن. چنین چیزی در پیشنهادات ایران وجود نداره، اما You won't see a white flag, but essentially that's already what they should wave the white flag of surrender. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan operasi militer bertajuk Epic Fury di Iran telah berakhir. Putusan ini telah disampaikan juga pada Kongres AS. Ini ditegaskan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Usai Epic Fury berakhir, AS kini melakukan tahap proyek kebebasan atau melepaskan kapal-kapal yang sebelumnya terjebak di Selat Hormuz. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. Selain itu, Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Teluk mengusulkan resolusi baru Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk mengecam Iran karena memblokade Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, bilang langkah ini diambil karena Iran terus menyandera perekonomian dunia dengan menutup jalur laut vital itu. Resolusi itu akan mewajibkan Iran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang dan upaya untuk memungut tarif bea masuk pada pelayaran di selat tersebut. Juga menuntut Iran untuk berhenti menempatkan ranjau laut di Hormuz dan mengungkapkan lokasi ranjau-ranjau tersebut. The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels and putting mines in the water. I don't know if people appreciate how outrageous this is, how unacceptable it is that any country would fire and try to sink commercial vessels or put mines in the water. Both of these things are illegal. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menemui Menteri Luar Negeri Tiongkok. Pertemuan ini berlangsung seminggu jelang pertemuan Trump dengan Xi Jinping. Dalam pertemuan ini, Tiongkok mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan nasional. Kedatangan Menteri Luar Negeri Iran ke Tiongkok untuk konsultasi diplomatik. 赞赏一方愿通过外交途径寻求政治解决。关于海峡问题，国际社会对恢复海峡的正常安全通行有共同关切，中方希望当事方尽快回应国际社会的强烈呼声。 Pengumuman berakhirnya operasi perang AS melawan Iran dinilai sebagai upaya Amerika menjaga kestabilan internasional, terutama menyangkut Selat Hormuz. Pertama, saat sekarang Amerika dalam posisi terjepit. Kenapa? Karena penggunaan kekerasan bersenjata itu harus dilaporkan kepada Kongres sebagai satu bentuk otorisasi penggunaan kekerasan bersenjata terhadap negara lain. Yang ini dibatasi oleh waktu, yang juga itu harus memperoleh persetujuan dari Kongres. Untuk itu saya kira tekanan ada pada Amerika, dan Amerika memulai untuk menyatakan bahwa penggunaan kekerasan bersenjata telah berakhir, dan ini menjadi sebuah strategi deeskalasi untuk menjadikan eskalasi-eskalasi lain terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata, yaitu terkait dengan ekonomi, terkait dengan pertahanan, dan juga bagaimana mengelola konflik di kawasan untuk tetap, satu, menguntungkan Amerika, dua, untuk menjaga kestabilan internasional terkait dengan penggunaan lokasi Selat Hormuz yang bernilai strategis tinggi. Meski mengumumkan perang berakhir, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap bersikeras Iran harus mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Trump mengklaim kondisi Iran saat ini sudah sangat terpuruk. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan jika operasi militer bertajuk Epic Fury di Iran telah berakhir. Keputusan ini disampaikan pada Kongres Amerika Serikat. Lantas benarkah dengan berakhirnya operasi militer Amerika Serikat menjadikan Iran sebagai pemenangnya? Berikut pandangan dari dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret, Surakarta, Septianto Galan Prakoso, dan pengamat Timur Tengah Nasir Tamara yang dicuplik dalam program Sapa Indonesia Pagi.
Iran menang dalam hal ini, saya kira juga belum 100% karena memang pada akhirnya AS sendiri, Amerika Serikat sendiri yang kemudian mundur untuk untuk kemudian mengambil sebuah exit strategi seperti itu dari perang yang ada. Mereka melihat bahwa kalau diperpanjang mungkin mereka semakin rugi, miliaran atau bahkan mungkin triliunan dolar Amerika sudah keluar untuk perang ini, dan pada akhirnya hasilnya pun juga yang tercapai objektifnya yang paling clear hanya menggulingkan atau kemudian istilahnya menggantikan rezim Ayatollah Khomeini yang kemudian wafat karena serangan dahulu. Nah, tapi kemudian yang menjadi poin penting adalah sebenarnya bagaimana Amerika Serikat mempersiapkan exit strateginya. Kalau kemudian mereka menyatakan secara sepihak Epic Fury berakhir, digantikan Project Freedom yang mengawal kapal di Selat Hormuz, tapi kemudian langsung ditunda lagi begitu, ini menunjukkan adanya kebingungan atau juga ketidakpastian yang dilihat Trump, karena pada akhirnya mereka tidak bisa kemudian memaksa Iran untuk langsung menyetujui juga kalau kita harus selesai perangnya kelar, itu belum tentu begitu kan. Sehingga yang terjadi adalah mereka berusaha mencoba mengambil berbagai macam alternatif yang ada, termasuk salah satunya menyatakan kalau operasi militernya berakhir, mari kita negosiasi, tapi kalau Iran tidak setuju menghentikan blokade, kita akan ngebom lagi, seperti itu. Bagi Iran, dia sudah menang. Kenapa? Karena dia sudah bisa bertahan lebih dari 2 bulan dalam perang 40 hari terakhir ini. Bagi Iran, Amerika gagal untuk menumbangkan pemerintahan, Amerika Serikat gagal untuk menggerakkan oposisi untuk mengganti pemerintahan, dan kemudian Amerika Serikat juga gagal dalam menggunakan isu separatisme dengan membiayai kelompok-kelompok etnis seperti Kurdistan untuk melawan pemerintah, menunjukkan kegagalan. Ini 3 fakta. Lalu kemudian berikutnya secara ekonomi, Amerika sudah kesulitan keuangan karena petrodolar itu sekarang sudah digantikan oleh mata uang China, namanya Yuan. Jadi pembayaran yang dulu kalau mau beli minyak itu memakai dolar, sekarang dialihkan, termasuk India yang kemudian biasanya membayar dengan dolar sehingga Amerika selalu punya suplai dolar, sekarang sudah membayar dengan yuan. Jadi faktor-faktor itu bagi saya yang sudah meneliti dan berada di Timur Tengah selama setengah abad ini yang patut kita perhatikan, dan itu mengapa saya berani mengatakan bahwa sebetulnya Iran sudah menang. Dan sekarang ini Amerika Serikat itu yang dalam masalah. Kenapa? Pertama, dia tidak mempunyai dukungan dari manapun juga. Dia anggota NATO yang terkuat. Tapi NATO itu sama sekali tidak mendukung dia. Dia marah, lalu 5.000 tentara Amerika Serikat dari Jerman akan ditarik lagi. Kemudian persenjataan juga akan ditarik. Dia juga berarti membuat NATO pecah kan gitu kan. Dan itu not good. Dan kemudian berikutnya secara politik di dalam negeri, dukungan dia itu merosot sekali menjadi 30% lebih aja kan dari 65%. Dan ini berat buat dia karena dia tidak bisa membuat undang-undang sembarangan, apalagi bulan November akan ada pemilu yang baru, dan itu partainya dia, Partai Republik bisa hancur itu, dan seluruhnya Kongres dan Senat dikuasai oleh Partai Demokrat, sehingga apapun yang dia bikin undang-undang yang dia buat itu akan dibatalkan, sehingga dia akan menjadi seorang lame duck presiden gitu. Saudara, Presiden Donald Trump meluncurkan proyek kebebasan untuk mengawal kapal melintasi Selat Hormuz. Proyek itu ditolak mentah-mentah oleh Iran dengan menyebutnya sebagai proyek deadlock. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan upaya untuk memandu kapal komersial melalui Selat Hormuz dengan 2 kapal pertama yang dioperasikan. Keduanya merupakan kapal dagang berbendera Amerika yang diklaim Amerika telah melintas tanpa cedera. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut, pasukannya lebih menginginkan upaya baru untuk memandu kapal-kapal yang terdampar melalui Selat Hormuz berjalan damai. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope, and temporary in duration, with one mission: protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. American forces won't need to enter Iranian waters or airspace. It's not necessary. We're not looking for a fight.
But Iran also cannot be allowed to block innocent countries and their goods from an international waterway. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. Menanggapi proyek usungan Donald Trump itu, Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi mengatakan bahwa rencana Amerika untuk memandu kapal melalui Selat Hormuz justru akan menjadi proyek jalan buntu atau Project Deadlock. Hal itu disampaikan Araghchi melalui platform media sosial X. Araghchi memperingatkan bahwa saat ini pembicaraan mengalami kemajuan melalui mediasi dengan Pakistan. Amerika harus waspada agar tidak terseret kembali ke dalam rawa oleh pihak-pihak yang berniat buruk, begitu juga dengan Uni Emirat Arab. Project Freedom adalah Project Deadlock, kata Araghchi dalam unggahannya itu. Hanya berselang 1 hari setelah diluncurkan, Donald Trump justru memberikan kabar terbaru mengenai proyek kebebasan yang digadang-gadangnya memiliki misi kemanusiaan. Presiden Donald Trump mengumumkan penangguhan sementara Project Freedom atau proyek kebebasan. Dalam pernyataannya di platform Social Truth miliknya, Trump mengatakan bahwa jeda tersebut memberikan waktu untuk merampungkan potensi perjanjian damai dengan Iran menyusul permintaan Pakistan serta negara-negara lain. Trump juga menyebut bahwa dalam permintaan itu terdapat kemajuan yang signifikan dalam negosiasi dengan perwakilan Iran. Di sisi lain, Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut bahwa Amerika Serikat sangat berharap Tiongkok dapat berbicara dengan Iran mengenai Selat Hormuz. Harapan itu salah satunya adalah dapat melunakkan Iran dalam ketegangan di Selat Hormuz. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Perkembangan mengenai konflik Amerika Serikat dan Iran dapat Anda saksikan kembali di Kompas Siang. Saya Renata Panggalo, terima kasih, sampai jumpa.